Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang gas ideal dan proses termodinamika. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita lihat dulu di sini ada sebuah gambar ban yang sudah lama tidak dipakai, dan pertanyaannya adalah mengapa ban mobil yang lama tidak dipakai menjadi kempes. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita bahas dulu beberapa materi tentang gas ideal. Nah, kita bahas dulu tentang sifat dari gas ideal, di mana gas terdiri dari partikel-partikel padat kecil yang bergerak dengan kecepatan tetap dan arah yang sembarang. Nah, arah gerak partikel ini dikenal sebagai gerak Brown. Kemudian, setiap partikel bergerak dalam garis lurus, di mana gerakan partikel itu hanya dipengaruhi oleh tumbukan antar partikel atau tumbukan antar partikel dengan dinding. Sehingga gaya tarik-menarik antar partikel ini sangat lemah dan dapat diabaikan. Kemudian tumbukan antar partikel atau antara partikel dengan dinding adalah tumbukan lenting sempurna. Selanjutnya, sifat gas ideal yang lain yaitu waktu terjadinya tumbukan antar partikel atau antar partikel dengan dinding itu sangat singkat dan dapat diabaikan. Kemudian ukuran volume partikel itu sangat kecil dibandingkan dengan ukuran volume ruang tempat partikel tersebut bergerak. Kemudian gas ideal akan mengalami perubahan keadaan jika diberi perlakuan yang mengikuti proses-proses termodinamika. Nah, di sini kita lihat dulu persamaan umum gas ideal. Jadi, untuk gas ideal kita menggunakan persamaan di bawah ini ya, ada dua. Yang pertama, PV sama dengan nRT, di mana P itu adalah pressure atau tekanan, V itu adalah volume, N adalah jumlah mol gas, N kecil ya. Kemudian R adalah tetapan gas umum dengan nilai 8,31 kali 10 pangkat 3 Joule per kilomol Kelvin. Kemudian T itu adalah suhu dengan satuan Kelvin. Kita juga bisa menggunakan persamaan yang kedua, di mana PV sama dengan NKT, di mana N-nya digunakan adalah N besar atau jumlah partikel gas. Kemudian K adalah tetapan Boltzmann dengan nilai 1,38 dikali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Kemudian jika jumlah mol gas atau jumlah partikel gasnya belum diketahui, kita dapat menghitungnya dengan cara yang di bawah ya. N sama dengan N kecil sama dengan N besar per N0, di mana N kecilnya adalah jumlah mol gas, N besarnya adalah jumlah partikel gas, dan N0 itu adalah bilangan Avogadro dengan nilai 6,02 dikali 10 pangkat 23. Kemudian dapat juga dicari dengan N kecil sama dengan M atau massa partikel dibagi dengan MR, di mana MR adalah massa molekul gas dengan satuan gram per mol. Kemudian energi kinetik gas juga bisa kita peroleh dengan rumus EK atau energi kinetik sama dengan 3/2 NKT atau 3/2 nRT dengan satuan yang sama ya dengan keterangan yang sebelumnya, N besar, kemudian K kecil, kemudian yang di bawah N kecil dikali dengan R besar. Kemudian hukum yang pertama pada gas ideal itu adalah hukum Boyle, di mana pada hukum ini dijelaskan bahwa pada suhu tetap volume gas itu berbanding terbalik dengan tekanan yang diberikan. Artinya pada hukum Boyle ini ada perbandingan antara P atau tekanan dengan V, volume, dengan syarat suhunya tetap. Kemudian yang kedua adalah hukum Charles, di mana hukum Charles ini berada pada keadaan di mana tekanan gas itu tetap. Dan di sini ada perbandingan antara volume dengan suhu ya. Volume gas sebanding dengan suhu absolut. Dan ini bisa menjelaskan fenomena ban yang sudah lama tidak dipakai, di mana biasanya ban itu ketika digunakan di jalan maka dia akan mengalami gesekan antara ban dengan jalan, sehingga akan ada panas atau suhu yang meningkat sehingga volumenya tidak akan menyusut. Sedangkan ketika lama tidak dipakai maka suhu pada ban tersebut akan berkurang dan menyebabkan volumenya juga akan berkurang. Kemudian ada lagi hukum Gay-Lussac. Ketika gas dipanaskan dalam tabung yang
volume tidak berubah, maka tekanan gas dalam tabung sebanding dengan suhu mutlaknya. Ini terjadi pada benda-benda yang biasanya berbentuk tabung seperti pilok atau pengharum ruangan dalam bentuk tabung botol ya. Tabung yang biasanya dibuat dari bahan logam. Nah, biasanya tabung-tabung seperti itu tidak diperbolehkan disimpan pada tempat yang suhunya tinggi, karena suhu yang tingginya akan menyebabkan tekanan gas dalam tabung itu akan meningkat, sehingga akan menimbulkan resiko tabung tersebut akan meledak. Kemudian hukum Boyle-Gay-Lussac ini adalah gabungan antara hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac, di mana pada gas di ruang tertutup, hasil kali dari volume dan tekanannya dibagi dengan temperatur mutlaknya adalah konstan. Ini adalah gabungan ya. Jadi di sini ada perbandingan antara P, V, dan T. Ya, ada perbandingan antara pressure, tekanan, volume, dan temperatur atau suhu. Nah, ini beberapa alat yang menerapkan sifat-sifat gas ideal dan hukum termodinamika ya. Ada termos, kemudian ada mesin, ini mesin pemanas ya namanya. Kalau termos ini juga, kemudian kulkas ini mesin pendingin, kemudian pendingin ruangan atau air conditioner AC ya. Nah, sekarang ada lagi yang namanya proses termodinamika. Ada 4 proses ya yang dikenal, ada proses isokorik, isobarik, isotermik, dan adiabatik. Nah, di sini ada beberapa perbedaan. Untuk proses isokorik itu adalah proses di mana keadaannya volumenya konstan, di mana delta U atau perubahan energi dalam, U itu adalah energi dalam ya, itu sama dengan Q atau kalornya. Sehingga W atau usaha itu sama dengan 0. Kemudian pada proses isobarik ini keadaan di mana tekanannya itu konstan, sehingga usahanya dapat kita cari dengan cara P atau tekanannya dikali dengan perubahan volumenya. Berbeda dengan isokorik tadi ya, isokorik itu usahanya sama dengan 0, sedangkan pada isobarik itu ada usaha yang bekerja di proses tersebut, yang dapat dicari dengan cara W sama dengan P dikali dengan selisih dari V atau perubahan suhu. Kemudian proses isotermik itu adalah suhu konstan ya, proses di mana suhunya konstan sehingga delta U atau perubahan energi dalamnya sama dengan 0. Artinya tidak ada perubahan energi dalam pada proses isotermik. Kemudian yang terakhir, proses adiabatik, di mana pada proses ini tidak ada perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya, di mana delta Q itu sama dengan 0. Artinya tidak ada perpindahan kalor, gitu ya. Nah, ini grafiknya, ada grafik isokorik, isobarik, isotermik, dan adiabatik. Nah, untuk yang isokorik, kalian bisa lihat grafiknya, di mana di situ ada garis lurus dari bawah ke atas ya, dari 1 ke 2, di mana V1 sama dengan V2. Artinya pada proses isokorik ini tidak ada perubahan volume, atau isokorik adalah peristiwa di mana volume tetap. Kemudian isobarik di sini ada juga garis lurus dari kiri ke kanan ya, dari 1 ke 2, di mana P1 itu sama dengan P2. Artinya pada proses isobarik yang terjadi adalah tekanan tetap, tidak ada tekanan yang berubah ya. Kemudian isotermik, pada suhu isotermik ini ada perubahan P dan V, ada perubahan tekanan dan volume, namun isotermik berarti suhunya itu konstan. Sedangkan adiabatik di sini ada sedikit kemiripan ya grafiknya, hampir mirip. Ada perubahan P dan V di situ, tapi bedanya kita lihat di sini, perbedaan antara adiabatik dan isotermal. Nah, di sini ada grafik yang menggambarkan dua proses sekaligus ya. Ada proses adiabatik dan proses isotermal. Nah, kita bahas dulu satu persatu. Kita lihat dulu poin pertama, di mana adiabatik berarti tidak ada pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Artinya tidak ada pertukaran Q, tidak ada Q atau kalor yang masuk ataupun Q yang keluar. Berarti proses di grafik AB dan DC, AB atau CD ya, itu bukan proses adiabatik. Nah, berarti yang proses adiabatik itu adalah yang BC dan AD. Nah, kemudian kita lihat di situ penjelasannya. Oleh karena itu, suhu akan meningkat jika dikompresi atau suhu akan menurun dalam proses ekspansi. Nah, kompresi itu artinya
proses mengurangi volume. Kemudian ekspansi atau expand itu adalah proses menambah volume gas ya. Kalau dari grafik ini kita bisa ambil contoh untuk proses dari B ke C. Nah, dari B ke C itu kita lihat bahwa volumenya berubah dari VB ke VC. Artinya volumenya bertambah atau ada proses ekspansi volume di situ, pertambahan volume. Dan yang terjadi adalah suhunya berubah. Suhunya berubah dari T1 ke T2. Nah, di situ suhunya turun. Jadi ketika proses ekspansi, suhu akan menurun. Kebalikannya, misalkan kita ambil proses dari D ke A. D ke A boleh, atau kita ambil contoh yang sama dari C ke B ya, kebalikannya dari C ke B. Maka di situ akan terjadi perubahan volume ya dari VC ke VB. Artinya volumenya itu menyusut atau dikompres, diperkecil. Kemudian yang terjadi adalah kenaikan suhu. Kenaikan suhu ya dari T2 ke T1. Artinya ketika suhu meningkat, maka yang terjadi adalah proses kompresi. Kemudian proses isotermal. Nah, isotermal berarti tidak ada perubahan suhu. Dengan demikian, suhu dalam suatu sistem adalah konstan. Hal ini diperoleh dengan cara mengubah kalor. Nah, kalau di proses BC dan AD itu ada perubahan suhu, perubahan nilai T, berbeda dengan isotermal ya. Isotermal ini terjadi pada proses AB dan CD. Nah, di situ tidak ada perubahan T. Yang ada hanyalah kalor yang masuk, Q1 ya. Q1 itu masuk ke sistem, dan Q2. Q2 itu dia keluar dari sistem. Kemudian dalam proses adiabatik, dQ itu sama dengan 0. Artinya tidak ada perubahan kalor. Kemudian dt-nya, perubahan suhunya itu tidak sama dengan 0. Artinya dalam adiabatik itu tidak ada kalor yang masuk ataupun kalor yang keluar. Tidak ada perubahan kalor. Tetapi perubahan suhunya tidak sama dengan 0. Artinya ada perubahan suhu dari T1 ke T2 atau T2 ke T1. Namun, dalam isotermal, perubahan dt atau perubahan suhunya sama dengan 0 dan dq tidak sama dengan 0. Artinya dalam proses isotermal tidak ada perubahan suhu, tetapi ada perubahan kalor. Kemudian yang terakhir, perubahan adiabatik berlangsung cepat, sedangkan perubahan isotermal berlangsung sangat lambat. Nah, ini bisa kalian lihat dari bentuk grafiknya. Pada grafik adiabatik itu dia sangat curam ya, dari B ke C atau dari A ke D itu dia sangat curam, sehingga dia dapat diartikan bahwa proses itu berlangsung sangat cepat. Sedangkan untuk proses AB dan DC, ABCD, dari A ke B kemudian dari C ke D, itu merupakan proses isotermal yang bentuk grafiknya sangat landai, sehingga itu mengartikan bahwa prosesnya berlangsung sangat lambat. Nah, kemudian hukum termodinamika sendiri itu ada 4. Ada hukum ke-0, hukum ke-1, hukum ke-2, dan hukum ke-3. Nah, untuk hukum ke-0 itu jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka ketiganya berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Kemudian hukum ke-1, untuk setiap proses apabila kalor diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi dalam yang kita kenal sebagai delta U. Kemudian hukum kedua, di mana kalor mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Dan kalor tidak dapat mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Jadi diperlukan usaha lagi untuk bisa mengalirkan kalor dari suhu rendah ke suhu yang tinggi. Kemudian hukum ketiga, di mana suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian cari contoh alat yang menerapkan hukum termodinamika, baik hukum ke-0, ke-1, ke-2, atau ke-3. Oke, terima kasih.